Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan Tuhan boleh memberkati kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu More, More, More. Nah, Bapak harap anak-anak bisa mengikuti Pak Sigit ya. Oke. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian sudah memuji Tuhan. Namun sebelumnya, Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, kami mau beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, bahkan saat ini kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami boleh
melakukan firman Tuhan yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang tema yang diberikan yaitu teratur. Nah, kalau kira-kira dari kata teratur berarti anak-anak sudah tahu ya. Kata dasarnya atur berarti mudah diatur. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Anak-anak silakan siapkan Alkitabnya di Amsal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, kita baca sama-sama ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, apa ya maksud firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan mendidik umatnya dengan berbagai cara. Demikian juga orang tua kita di rumah, demikian juga guru di sekolah. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mendidik umatnya dengan berbagai cara. Panas dan hujan diberi bergantian, contohnya sehat dan sakit diperbolehkan menghampiri kita. Perhatian dan berbagai masalah kehidupan diperbolehkan menghampiri kita. Mengapa hal-hal tersebut datang di dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah untuk kebaikan kita, agar kita tetap setia dan bersandar pada perlindungannya saja. Nah, ketika kita diberikan cuaca panas, kok panas sekali ya? Kita tidak pernah bersyukur. Terus kalau diberi hujan terus, kok hujan terus ya? Kok saya sakit ya? Kok saya sehat ya? Nah, penderitaan yang dialami dalam hidup kita selalu datang dan diperbolehkan menghampiri kita. Tujuannya untuk kebaikan kita, supaya kita tetap setia dan bersandar pada perlindungannya. Nah, banyak sekarang ini maunya ikut Yesus itu untuk memperoleh kesenangan. Nih, saya kan ikut Tuhan Yesus, jadi tidak ada lagi nih yang namanya penderitaan. Nah, salah anak-anak. Ikut Yesus dipikirnya tidak lagi dihampiri penyakit. Ikut Yesus akan lepas dari kesulitan. Saya tidak akan pernah kesulitan. Ikut Yesus hidup saya makmur. Ikut Yesus jadi kepala bukan ekor. Nah, itu anggapan orang yang mengikut Yesus. Karena dia melihat bahwa mengikut Yesus itu selalu dapat kesenangan. Nah, tidak anak-anak. Hari ini kita mau dididik dan diajar melalui firman Tuhan. Nah, nih Raja Salomo melalui Amsal mengingatkan kita bahwa Tuhan mendidik kita layak seorang ayah mendidik anaknya yang dikasihi. Nah, kalau misalnya di rumah orang tua kita mendidik kita, mengingatkan kita, nah berarti kita harus bisa mendengarkannya. Sewaktu-waktu diberi peringatan agar jangan terlanjur makin jauh menyimpang. Makanya kita selalu diingatkan, makanya selalu dididik supaya kita tidak menyimpang. Nah, begitu cara Tuhan mendidik kita, karena itu dikala datang kesulitan dalam bentuk apapun, jangan tolak dan jangan mengeluh. Tapi ucapkanlah syukur dan naikkanlah permohonan pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan mendidik kita layak seperti seorang ayah, orang tua kita yang mengasihi kita ya anak-anak. Lalu mendidik selalu bertujuan agar yang dididik merubah tingkah laku bahkan sifatnya yang tidak baik menjadi baik. Dan dalam mendidik seseorang, peringatan atau teguran menjadi bagian di dalamnya.
Ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati oleh guru, oleh orang tua kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menegur kita, maka marilah belajar teguran itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya hidup kita, kelakuan kita, apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang baik, merubah setiap kehidupan kita, ya anak-anak. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mengalami didikan dari Bapa kita yang di surga. Nah, setiap seorang anak yang mendapat didikan dari bapaknya. Nah, kita selain dapat didikan dari orang tua di rumah, guru di sekolah, bahkan kita juga menerima didikan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui orang-orang di sekitar kita yang menegur kita, ya anak-anak ya. Didikan dan teguran, peringatan Tuhan melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu bukan orang membenci kita, bukan mama papa membenci kita ketika kita menerima teguran. Itu bertujuan agar kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang mengingatkan kita, teguran peringatan Tuhan. Kalau orang tua kita, berarti orang tua kita mau bertujuan kita menjadi hidupnya lebih baik. Kalau guru nasihati, berarti hidup kamu, perilaku kamu, kehidupan tingkah laku kamu juga bertujuan semakin baik. Ya, nah semakin memiliki pengetahuan yang benar dan dan kebenaran firman-Nya. Nah, itu teguran dan peringatan melalui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, biarlah teguran itu boleh mengajarkan kita untuk kita tetap berada pada kebenaran firman-Nya. Nah, ketika kita beribadah di gereja, ini biasanya kita ketemu, kita sekolah minggu, kita beribadah ke gereja. Tuhan bisa menegur kita melalui khotbah yang disampaikan dan kita patut bersyukur untuk tegurannya. Nah, terkadang ketika bercerita lalu, wah, saya melakukan hal ini. Oh, ini Tuhan menegur saya melalui guru saya misalnya. Guru sekolah minggu saya membawakan cerita tentang pelajaran ini, mengingatkan saya ini supaya saya bisa berubah. Nah, itu dia. Ketika kita mendengarkan, ditegur dalam sesuatu apapun, kita patut bersyukur karena teguran itu membuat perubahan dalam kehidupan kita dan kita tidak mau lagi melakukan hal kesalahan yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan dan memalukan diri sendiri, memalukan Tuhan Yesus, bahkan memalukan keluarga. Nah, Alkitab berkata tadi anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, didikan dan teguran Tuhan memang seringkali tidak mengenakan kita. Namun, kalau kita mau mengikutinya, maka kita akan tumbuh sebagai manusia-manusia rohani yang memiliki karakter Kristus. Tidak mudah ya anak-anak menjadi manusia rohani dan kita memiliki karakter Kristus itu tidak mudah. Tapi kita mau terus mengikuti, bertumbuh kepada Tuhan, maka yang tidak bisa menjadi bisa dan kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Semua orang pasti mau memiliki karakter seperti Kristus, tapi karena kita manusia, nah kita banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Nah, dengar teguran dan didikan Tuhan. Kita dididik, ditegur sama orang yang kita lihat, masih saja kita melawan. Apalagi dengan Tuhan yang tidak terlihat. Bagaimana anak-anak?
Apakah kita dapat melakukan didikan dan teguran Tuhan, sedangkan Tuhan tidak kita lihat? Nah, bagaimana dengan orang yang terlihat seperti orang tua kita? Nah, kita harus terus belajar untuk mengikuti, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita mau belajar supaya kita ini menjadi manusia rohani dan memiliki karakter seperti Kristus yang mengasihi. Sebaliknya, didikan di dunia membawa kita kepada kebinasaan. Anak-anak, dunia menjanjikan hal yang sangat indah. Dunia memberikan tantangan, dunia memberikan penawaran yang istimewa di dalam hidup kita, tapi kita akan menuju kepada kebinasaan. Nah, lewat firman-Nya kita dituntun kepada jalan kebenaran, sehingga hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Anak-anak, kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus, percayalah segala sesuatu yang sulit, yang tidak mustahil bagi kita bisa menyelesaikannya, mustahil bagi Tuhan. Karena kebenaran hidup kita, jalan kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tidak mengikuti didikan dunia, kita mengikuti didikan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan, sehingga hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, anak-anak, penutup cerita hari ini, kita mau hidup teratur, kita mau belajar mendengarkan didikan dari orang tua, dari guru, dari siapapun yang menegur kita. Bahkan Tuhan sendiri menegur kita melalui firman Tuhan. Mari belajarlah, kita hidup berbahagialah dikala kita menerima didikan dan peringatan. Karena kita semua sebagai anak-anak Allah. Nah, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhirnya. Setiap masalah akan diberi solusi dan kekuatan bagi kita. Nah, anak-anak, marilah belajar untuk menerima didikan dan peringatan. Apapun itu yang kamu dapatkan didikan, kamu mau belajar dan terus berjanji Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhirnya. Dan apapun masalah yang kita dapat, Tuhan akan memberi solusi dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, menguatkan kami akan kehidupan kami, bahwa kami mau terus belajar menerima didikan dengan teratur, sehingga kami boleh menjadi manusia rohani dan mempunyai karakter seperti Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul tentang kebaktian. Yeay. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu gak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan,
yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Setiap hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Yang muda-muda nih. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Anak, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah dan boleh menyanyikan pujian untuk Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Nah, Bapak harap ibadah